Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reson Aditya Subrata dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah atau rangkuman saya tentang sosiologi hukum yang pernah saya pelajari. Sosiologi hukum mempunyai beberapa bab. Yang pertama, pemahaman dasar tentang sosiologi hukum. Yang kedua, sejarah dan perkembangan sosiologi hukum. Yang ketiga, pendekatan dan aliran yang ada dalam sosiologi hukum. Yang keempat, teori-teori sosiologi hukum. Yang kelima, hukum dan solidaritas sosial. Yang keenam, hukum dan perubahan sosial. Yang ketujuh, perencanaan penelitian sosiologi hukum. Saya akan menjelaskan bab yang pertama, yaitu pemahaman dasar tentang sosiologi hukum. Pemahaman dasar tentang sosiologi hukum mempunyai beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama, definisi sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah satu cabang sosiologi yang merupakan penerapan pendekatan sosiologis terhadap realitas maupun masalah hukum. Yang kedua, manfaat dan kegunaan mempelajari sosiologi hukum. Manfaat mempelajari sosiologi hukum, yaitu hasil dari kajian sosiologi hukum mampu untuk membuka serta menambah cakrawala berpikir dalam memahami permasalahan serta perkembangan hukum yang ada di dalam masyarakat. Dan kegunaan mempelajari sosiologi hukum, yaitu memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dan konteks sosial. Pembahasan yang ketiga, objek sosiologi hukum. Objek dari sosiologi hukum yaitu hukum dan masyarakat. Pembahasan yang keempat, ruang lingkup sosiologi hukum. Letak antara ruang lingkup sosiologi hukum ada dua, yaitu dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. Yang kedua, efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Bab yang kedua, sejarah dan perkembangan sosiologi hukum mempunyai dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, latar belakang lahirnya sosiologi hukum. Perubahan dalam masyarakat tentu saja dihadapkan pada tradisi dan pemikiran yang mapan, niscaya menimbulkan konflik. Keadaan seperti itu ditunjuk sebagai faktor yang mendorong kehadiran sosiologi hukum. Pembahasan yang kedua, awal perkembangan sosiologi hukum di Indonesia. Pencapaian kemerdekaan negara Indonesia tidak berlangsung secara yuridis tradisional, melainkan secara politik sosiologis. Perubahan yang secara yuridis tidak normal itu menimbulkan situasi-situasi konflik, sehingga mendorong orang untuk melihat kembali kepada hakikat fungsi hukum, batas-batas kemampuan hukum, dan lain-lain, atau yang tidak lazim dibicarakan dalam wacana hukum tradisional yang didominasi oleh pemikiran analitis positivisme. Bab yang ketiga, pendekatan Bab yang ketiga, pendekatan dan aliran yang ada dalam sosiologi hukum. Mempunyai tiga pembahasan. Pembahasan yang pertama, pendekatan hukum sebagai nilai. Hukum sebagai perwujudan nilai yang mengandung arti bahwa kehadirannya untuk melindungi dan memajukan nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Pembahasan yang kedua, pendekatan hukum sebagai institusi. Dalam sosiologi hukum, institusi adalah suatu sistem hubungan sosial yang menciptakan keteraturan dengan mendefinisikan dan membagikan peran-peran yang saling berhubungan di dalam institusi. Pembahasan yang ketiga, aliran-aliran yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum. Yang pertama, mazhab formalitas. Yang kedua, mazhab sejarah dan kebudayaan. Yang ketiga, aliran utilitarisme. Dan yang keempat, aliran sosiologikal jurisprudensi. Dan yang kelima, aliran realisme hukum. Mazhab formalitas. Dalam mazhab ini, sejarah dan kebudayaan menekankan bahwasannya hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan di mana hukum tersebut timbul. Aliran utilitarisme.
Prinsip aliran ini adalah bahwa masyarakat bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Yang ketiga, aliran sosiologikal jurisprudense, bahwa hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan tugas dari ilmu hukum untuk mengembangkan suatu kerangka yang mana kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal. Yang kelima, aliran realisme hukum sangat memperhatikan tentang konsep keadilan. Namun secara ilmiah, mereka menyadari bahwa keadilan atau hukum yang adil itu sendiri paling tidak sangat sulit ditentukan, kalau tidak dikatakan tak bisa ditetapkan. Bab yang keempat, tentang teori-teori sosiologi hukum. Bab ini terdiri dari 6 pembahasan. Pembahasan yang pertama, pendefinisian teori. Teori merupakan serangkaian dalil bagian dinisi tentang suatu tema atau topik yang memiliki terhubungan secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan fenomena alamiah. Teori kajian pembahasan yang kedua, kajian strukturalisme. Teori strukturalisme adalah teori yang berusaha untuk memahami aspek-aspek kemasyarakatan yang bertitik tolak dari pendekatan kepada struktur bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut. Kajian fungsional struktural. Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang. Tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan fungsional yaitu Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pembahasan yang keempat, teori perkembangan 3 tahap dari Auguste Comte. 3 tahap perkembangan masyarakat yaitu tahap teologis, tahap metafisis, dan tahap positif yang mendasari masyarakat industri. Dan pembahasan yang keempat, pemetaan tokoh dan teori dalam kajian strukturalisme. Strukturalisme adalah pemusatan pada deskripsi keadaan aktual objek melalui penyelidikan, penyikapan tabiat, sifat-sifat yang terkait dengan suatu hal melalui pendidikan. Pembahasan yang keenam, pemetaan tokoh dan teori dalam kajian fungsional struktural. Teori fungsionalisme struktural menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest, dan keseimbangan. Sekarang bab yang kelima, hukum dan perubahan sosial. Hukum dan solidaritas sosial. Hukum dan solidaritas sosial terdiri dari 6 pembahasan. Pembahasan yang pertama, pendefinisian solidaritas sosial. Solidaritas sosial adalah kesetiakawanan yang menunjuk pada satu keadaan, hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Pembahasan yang kedua, solidaritas sosial dalam perspektif sosiologi dan hukum. Sosiolog Emile Durkheim menamakan hal pembagian kerja tersebut dengan sebutan solidaritas. Selanjutnya, Durkheim membagi jenis solidaritas tersebut ke dalam 2 bentuk sesuai dengan perkembangan masyarakat saat itu. Dan hingga kini rasanya masih relevan untuk dikemukakan. Pembahasan yang ketiga, faktor pendukung dan perusak solidaritas sosial. Perspektif hukum dalam konteks interaksi sosial dapat mengalami perubahan dan dalam pengaturan dan penerapan. Hukum yang diharapkan bisa memecahkan masalah secara adil dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dalam kenyataan, bisa berubah ke arah pengaturan dan penerapan hukuman bagi siapa yang kuat, dialah yang menang. Yang keempat, solidaritas mekanis. Solidaritas mekanis ini terjadi dalam masyarakat yang memiliki ciri khas keseragaman pola relasi sosial, memiliki latar belakang pekerjaan yang sama, dan kedudukan semua anggota.
Solidaritas mekanis menunjukkan berbagai komponen atau indikator penting. Contohnya yaitu adanya kesadaran kolektif yang didasarkan pada sifat ketergantungan individu yang memiliki kepercayaan dan pola normatif yang sama. Dan yang kelima, solidaritas organis. Solidaritas organis terjadi di masyarakat yang relatif kompleks dalam kehidupan sosialnya, namun terdapat kepentingan bersama atas dasar tertentu. Solidaritas organis muncul karena pembagian kerja bertambah besar. Solidaritas ini didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang tinggi. Ketergantungan ini diakibatkan karena spesialisasi yang tinggi di antar keahlian individu. Pembahasan yang keenam, peranan hukum sebagai perekat solidaritas. Bagi Durkheim, struktur sosial adalah pola perilaku manusia yang meliputi norma, nilai, dan kepercayaan. Pola perilaku tersebut dikodifikasi di dalam budaya. Struktur sosial juga disebut Durkheim sebagai fakta sosial. Bab yang keenam, hukum dan perubahan sosial. Hukum dan perubahan sosial memiliki 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama, definisi dan konsep perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan masyarakat menjadi kemajuan masyarakat yang sesuai, bahkan dapat menguasai kemajuan teknologi dan menghindari bahaya degradasi martabatnya. Pembahasan yang kedua, realitas perubahan sosial di Indonesia. Perubahan sosial di Indonesia dimulai dengan reformasi yang membawa perubahan terhadap tatanan kehidupan. Reformasi merupakan suatu proses perbaikan dengan melakukan koreksi terhadap unsur-unsur yang rusak dengan tetap mempertahankan elemen budaya dasar yang masih fungsional tanpa merubah bentuk masyarakat dan budaya secara total dan mendasar. Pembahasan yang ketiga, hukum dan perannya dalam perubahan sosial terhadap masyarakat Indonesia. Perubahan hukum, terutama yang tertulis pada umumnya dikenal adanya 3 badan yang dapat mengubah hukum, yaitu Badan Pembentuk Hukum, Badan Penegak Hukum, dan Badan-badan Pelaksana Hukum. Merupakan ciri yang terdapat pada negara-negara modern. Pada masyarakat sederhana, ketiga fungsi berada pada satu tangan tertentu atau diserahkan pada unit terpenting dalam masyarakat, seperti keluarga. Akan tetapi, baik pada masyarakat modern maupun sederhana, ketiga fungsi tersebut dijalankan dan merupakan saluran melalui mana hukum mengalami perubahan-perubahan. Pembahasan yang keempat, fungsi hukum sebagai siklus perubahan sosial. Pada prinsipnya, kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting, terutama dalam perubahan yang dikehendaki atau direncanakan dalam masyarakat yang kompleks di mana birokrasi memegang peranan penting dalam tindakan sosial. Mau tak mau harus mempunyai dasar hukum untuk sahnya. Dalam hal ini, maka hukum dapat menjadi alat ampuh untuk mengadakan perubahan sosial walaupun secara tidak langsung. Bab yang ketujuh, tentang perencanaan penelitian sosiologi hukum. Perencanaan penelitian sosiologi hukum ini mempunyai 2 pembahasan. Pembahasan yang pertama, metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi dan setting fenomena yang diteliti. Pembahasan yang kedua, pendekatan dalam penelitian sosiologi hukum. Jika penelitian yaitu penelitian hukum normatif, maka secara garis besar digunakan pendekatan-pendekatan. Pendekatan yang pertama, pendekatan dengan mengkaji asas-asas hukum. Yang kedua, pendekatan terhadap sistematika hukum. Dan yang ketiga, pendekatan sinkronisasi hukum. Yang keempat, pendekatan secara hukum. Dan yang kelima, pendekatan perbandingan hukum. Jika jenis penelitian yaitu penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian hukum sosiologis yang perlu dilakukan, yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah simpulan sementara yang ditemukan atas dasar teori dan observasi terhadap fenomena yang ada.
Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.